sore antara maghrib dan isya. Sehingga ketika masuk pergi ke masjid isya itu dalam keadaan segar. Bajunya baru, bersih, tidak mengganggu orang lain. Jadi hati-hati kalau ada iktikaf. Jangan sampai kemudian mentang-mentang iktikaf jarang keluar, bajunya enggak ganti-ganti, mengganggu orang lain. Hati-hati. Karena pergi ke masjid itu baru makan jengkol, makan bawang merah, bawang putih saja yang mentah itu bisa makan bau. Itu sebaiknya berkumur dulu. Sampai begitu supaya jangan ada yang kebauan karena kita. Maka yang bau keteknya dicium-cium dulu. Ya, nggak boleh pergi ke masjid sampai bersih. Apalagi kaos kaki itu. Kaos kaki sudah 2 hari masih dipakai, dibawa ke masjid, copot kaos kakinya di luar. Ya, itu tata krama dalam masjid. Nah, Rasulullah SAW mengharapkan bahwa pada antara maghrib dan isya mandi dulu. Segar, karena siap istilahnya menyingsingkan baju untuk sholat tarawih, untuk ibadah-ibadah lain, tilawatul Quran, zikir dan seterusnya. Nah, keberkahan kiat-kiatnya kalau bisa nanti ada banyak ini. Sebenarnya ada 18 kiat untuk menggapai keberkahan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pertama, tilawatul Quran. Memperbanyak tilawatul Quran. Bulan Ramadan ini baik 10 hari terakhir atau sebelumnya, tilawatul Quran ini adalah membawa keberkahan. Apa kata Al-Quran? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inilah Al-Quran yang kami turunkan mubarak, penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak kita membaca satu surat, berapa ayat, berapa huruf? Hurufnya dihitung per satu huruf satu kebaikan. Coba. Per satu huruf, satu kebaikan. Kali 10. Kalau Fatihah, kita baca hanya, ya berapa sih? Kalau baca Fatihah berapa ini? Coba sama-sama ya baca Fatihah untuk dapat keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Dalam 20 detik bisa mendapatkan kebajikan 1220 kebajikan. 1 menit 3 kali. 3660 kebajikan. Waktu yang singkat dapat kebajikan banyak. Itu Al-Quran. Rasulullah kalau di bulan Ramadan seharusnya biasanya sekali, bisa lebih dari 2 kali untuk mengkhatamkan. Kata Zuhri juga bahwa tidak ada amalan yang afdal di bulan Ramadan ini selain setelah puasa, selain baca Al-Quran. Maka Al-Quran, nunggu baca Al-Quran atau zikir lainnya lah. Yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan di 10 hari terakhir adalah mengokohkan keimanan dan ketakwaan. Ayat tentang Ramadan, awalnya keimanan, ujungnya ketakwaan. Puasa adalah sarana untuk menyiapkan itu semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, keimanan. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya wajibkan puasa, ujungnya menghasilkan ketakwaan. Ini adalah suatu keberkahan. Kalau seandainya kita sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, akan diturunkan keberkahan-keberkahan itu. Berkah jadinya. Bayangkan Pak, orang yang tidak beragama, ketika diem, dia hampa. Enggak ada aktivitas, hampa. Bahkan aktivitasnya pun menjadi hampa.
Ketika seorang mukmin pergi ke kantor sama-sama dengan orang yang tidak beragama, pergi ke kantor. Pagi harinya pergi ke kantor, sore pulang. Yang beragama, yang muslim ini Masya Allah, langkahnya sama dengan menuju ke masjid. Meningkatkan derajat surga, satu langkahnya 1 derajat. Kemudian menghapuskan satu langkahnya dosa. Berkah karena keislaman dan keimanannya itu. Apalagi kemudian dia menggunakan waktunya ketika macet, tidak marah, tenang, enggak jengkel. Macet ya macet sajalah, biasa, tinggal digunakan. Baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi berkah karena dia menjadi seorang mukmin. Hidupnya berkah. Tidak ada waktu kecuali beribadah. Yang ketiga, untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, khususnya al-ashrul awakhir, banyak membaca basmalah. Baca basmalah ketika kita mulai kerja. Mau bekerja, membuka komputer, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah supaya berkah, bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billah. Ketika mau apa saja, bismillah, bismillah, bismillah. Itu mau nyalakan mobil, mau naik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa semuanya, berkah. Kata Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu perbuatan yang baik tanpa dimulai dengan bismillah akan kehilangan berkah. Aqta, abtar sama, kehilangan berkah. Yang keempat, as-sadaqah. Sedekah itu membawa keberkahan. Mengapa pada bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, bulan Ramadan itu orang senang sekali bersedekah. Masya Allah, luar biasa. Mungkin bisa diperhatikan, nih kencelengan ini yang lewat-lewat itu, bulan Ramadan seharusnya itu berlipat ganda. Kado kesempatan untuk meningkatkan amal. Mengapa sedekah itu dianggap berlipat ganda? Allah menyatakan dalam Al-Quran, apa saja yang kebaikan yang kamu sedekahkan, kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya lebih baik. Malaikat yang diturunkan setiap hari oleh Allah itu berdoanya juga begitu. Allahumma a'ti munfikan kholafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak satu ganti yang lebih baik. Kholaf itu ganti yang lebih baik. Tapi yang satunya memberikan laknat. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada yang kikir suatu kebangkrutan. Gajinya tetap, bangkrut keberkahannya. Ada yang gaji baru beberapa hari sudah habis. Kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Ada saja. Entah sakit, entah apa, entah aduh macam-macam. Ada yang tenang saja. Itu keberkahannya berbeda. Baru yang keberapa? Baru yang keempat, kelima. Ya, kelima. Yaitu sahur. Sahur itu makan malam untuk siap puasa. Kata Rasulullah SAW, tasaharu, sahurlah kamu sekalian. Fa inna fi sahuri barakah, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Seandainya bapak itu kuat, lemaknya persiapannya masih banyak itu di badan. Kan kalau hidrat arang sudah habis, karbohidratnya, maka kemudian yang dimakan oleh darah itu adalah lemak, maka tambah kurus. Walaupun sudah badan kuat, banyak gendut, tetapi disunahkan sahur walaupun sedikit. Sebab sahur itu banyak sedikitnya sama saja, Pak. Orang kalau makan itu
biasanya 4